Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Nah, jadi pada pembahasan kali ini yang akan kita bedah adalah langkah awal ya ketika kita belum mengaktifkan untuk mode profesional. Jadi kita pelajari terlebih dahulu untuk di bagian dari kebijakan konten untuk di Facebook ya, agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan fitur monetisasi iklan in-stream ya. Nah, jadi fitur monetisasi yang utama yang bisa kita dapatkan adalah di bagian fitur monetisasi in-stream dan juga fitur monetisasi real. Karena dari video kita itu akan muncul iklan dan pendapatan kita itu didasarkan dari berapa kali iklan kita yang muncul ya. Nah, contohnya seperti ini, bisa kita masuk ke bagian Facebook seperti ini. Nah, di sini ada salah satu untuk Facebook saya sudah mendapatkan fitur monetisasi iklan in-stream ya. Dan penghasilan saya terbesar itu dari iklan in-stream. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin baru membangun Facebooknya, pastikan teman-teman bisa mendapatkan fitur monetisasi in-stream dan juga bisa mendapatkan fitur monetisasi real ya. Nah, jadi dari video kita untuk durasi 3 menit nanti akan muncul iklan. Setelah kita memenuhi syarat, kemudian di bagian video real ini merupakan video short, di mana nanti di bawah dari video kita itu akan muncul iklan. Jadi cara kerja dari dua fitur monetisasi ini tergantung dari video kita ya. Jadi jika video kita banyak, kemudian iklan juga muncul banyak, maka secara otomatis kita bisa mendapatkan penghasilan dari Facebook ini. Nah, berbeda di bagian bintang, kemudian langganan, bonus ini opsional ya. Artinya di bagian bintang menunggu orang yang memberi bintang. Kemudian di bagian langganan ini menunggu orang yang berlangganan ke dalam akun kita. Baru kita akan mendapatkan penghasilan. Jadi seperti itu. Jadi monetisasi yang utama adalah iklan real dan juga fitur monetisasi in-stream ya. Jadi itu didasarkan dari video kita ya. Ketika memang video kita sudah banyak, biasanya untuk pendapatan dolar kita juga akan banyak ya untuk di bagian dari fitur monetisasi di Facebook ini. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya ya, jadi buat teman-teman yang belum mengaktifkan untuk mode profesional, pastikan teman-teman bisa ketahui itu apa sih kebijakan monetisasi konten agar nantinya untuk Facebook teman-teman bisa berhasil ya. Nah, jadi jika saya lihat untuk di Facebook ini dikuasai oleh ibu-ibu rumah tangga ya, itu benar teman-teman ya. Jadi sudah banyak yang membuktikan ya, sebagai ibu rumah tangga mereka juga bisa berpenghasilan hanya dengan upload video kegiatan memasak sehari-hari saja. Nah, ini menjadi peluang kita ya. Jadi kita berpikir yang positif saja, mereka saja bisa, kenapa kita tidak? Nah, jadi intinya adalah seperti itu ya. Nah, jadi agar untuk akun kita itu memiliki jangkauan yang luas ya, kemudian juga memiliki jangka panjang agar nantinya aman dari pembatasan monetisasi, pastikan teman-teman untuk langkah awalnya bisa mengetahui jenis ataupun langkah konten yang bisa dimonetisasi ataupun tidak ya. Nah, untuk langkah awalnya di sini teman-teman bisa pelajari terlebih dahulu. Kita masuk ke Google Chrome. Dan di sini teman-teman bisa masuk di bagian kebijakan monetisasi konten ya. Jadi sebelum kita mengaktifkan mode profesional, karena untuk di Facebook sendiri saat ini untuk peraturannya sangat sensitif sekali ya. Jadi di bagian musik juga nanti ketika memang musiknya tidak memenuhi syarat, maka biasanya akan dihapus ya untuk video kita, walaupun kesalahannya hanya di bagian musik. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita sudah masuk ke bagian kebijakan monetisasi konten. Nah, di sini kami menawarkan fitur dan produk yang membantu kreator ataupun penerbit untuk menghasilkan uang dari kontennya. Nah, di sini sudah jelas ya. Jadi Facebook memberikan sebuah peluang ya, kita sebagai kreator bisa menghasilkan uang. Konten ini harus mematuhi aturan tertentu. Nah, untuk aturan yang pertama di sini ada ketentuan layanan, standar komunitas ya, kemudian aturan tingkat tinggi kami yang melarang konten seperti ini ya, ataupun konten kekerasan, konten tidak sopan ya, dan mengandung kebencian ini tidak diperbolehkan. Nah, jadi nantinya teman-teman bisa ketika proses pembuatan video pastikan mematuhi untuk standar komunitas untuk di Facebook ini. Namun konten yang sesuai untuk Facebook pada umumnya tidak selalu sesuai untuk dimonetisasi. Nah, jadi tidak semua konten itu bisa mendapatkan monetisasi untuk di Facebook ya. Jadi konten-konten seperti ini yang mengandung tidak sopan yaitu tidak bisa dimonetisasi. Kreator dan penerbit harus mematuhi standar kebijakan monetisasi mitra dan juga kebijakan monetisasi konten ya, agar bisa menghasilkan uang dari konten mereka ya. Anda bisa mempelajari selengkapnya tentang kebijakan monetisasi mitra di bagian pelajari selengkapnya untuk di bawah ini ya. Kemudian konten itu sendiri harus mengikuti pedoman ini agar memenuhi syarat untuk produk monetisasi tertentu.
Nah, salah satu video yang dilarang ataupun yang tidak bisa dimonetisasi. Nah, contohnya adalah video statis, polling gambar ya, artinya gambar diam, tayangan slide artinya di sini gambar yang bergerak ya. Jadi tidak boleh ya, ataupun tidak bisa dimonetisasi, video looping, monteks ya. Kemudian iklan semata, juga ada perilaku yang dilarang ya. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui. Nah, di sini ada augment byte, kemudian permintaan interaksi. Nah, ini yang kebanyakan dilakukan, artinya saling follow ya. Jadi jika kita saling follow, saling memberi bintang, itu akan terdeteksi sebuah teguran ataupun pelanggaran. Nah, ini juga bisa mengakibatkan untuk akun kita itu terkena pembatasan. Kategori terbatas, konten menggambarkan atau membahas subjek dalam kategori berikut mengalami pengurangan atau pembatasan monetisasi. Nah, misalkan isu sosial ataupun berita palsu, ya, tragedi ataupun konflik ini tidak diperbolehkan ya. Aktivitas yang tidak pantas, kemudian aktivitas yang seperti ini, dan juga ada bahasa kasar juga ini tidak bisa dimonetisasi ataupun konten vulgar ya. Jadi di sini ada konten-konten yang memang dilarang ya. Jadi untuk di bagian ketiga ada juga konten yang dilarang, jenis konten berikut tidak memenuhi syarat monetisasi. Ini disinformasi, informasi kesehatan yang menyesatkan. Nah, ini juga tidak bisa dimonetisasi. Nah, karena kita tahu semakin banyak kreator untuk di Facebook, semakin ketat juga untuk peraturannya di Facebook. Jadi nanti sebelum teman-teman mengaktifkan mode profesional, pastikan teman-teman bisa ketahui terlebih dahulu untuk konten-konten apa yang dilarang ataupun konten yang tidak bisa dimonetisasi ya. Jangan sampai nantinya ketika kita proses menjadi kreator video di Facebook itu sia-sia ya, karena ada pelanggaran. Jadi untuk pelanggaran di Facebook sendiri saya perjelas lagi, sesuai dari website Facebooknya itu memberitahukan bahwa satu kali pelanggaran kita akan hilang selama 1 tahun ya. Jadi karena untuk sensitif sekali untuk di Facebook ini, yang saya harapkan buat teman-teman semua yang mungkin baru bergabung menjadi konten kreator di Facebook agar nantinya bisa berhasil, fokuskan pada konten asli ya. Jadi maksudnya konten asli adalah kita rekam pakai HP kita sendiri, kemudian kita edit menggunakan skill editing kita sendiri ya. Jadi intinya di sini tidak boleh reupload ya. Memang diperbolehkan reupload untuk di Facebook ini. Tetapi jika video yang kita reupload diklaim oleh pemilik hak ciptanya, itu sama saja untuk konten kita tetap akan mengalami masalah ya, ataupun pelanggaran monetisasi. Nah, jadi agar jangkauan ataupun akun teman-teman memiliki jangka panjang ya dan bisa mendapatkan fitur monetisasi, sesuai dengan pengalaman saya, fokuskan pada konten asli ya, agar nantinya untuk akun teman-teman ketika sudah teman-teman kembangkan itu tidak sia-sia ya. Karena untuk pelanggaran di Facebook saat ini memang sedikit ketat ya untuk di bagian peraturannya. Jadi saya harapkan agar nantinya teman-teman juga bisa berhasil di Facebook ini, fokuskan pada konten asli dan jangan reupload. Nah, oke. Jadi cukup seperti itu ya untuk langkah awal sebelum mengaktifkan mode profesional. Teman-teman bisa mengetahui tentang kebijakan monetisasi konten untuk di Facebook ini. Ya, jadi nanti teman-teman bisa dijadikan sebuah acuan. Nah, oke, semoga informasi ini bermanfaat. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.